فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Thalabil Ilmi, seperti biasanya hadis yang telah kita baca disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, barakallahu fiikum. Halaman yang ke-24. Disimak baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah wa yanbaghi 'alaihi an yastaniba al-khajal fi talabil ilmi. Ini penting juga ini. Termasuk akhlak dan adab seorang pencari ilmu adalah selayaknya bagi dia untuk menjauhi rasa malu di dalam mencari ilmu. Maksudnya di dalam mencari ilmu itu enggak boleh malu. Dalam artian ketika ada permasalahan yang dia tidak tahu, tanyakan kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada ahlul ilm. Jangan diam seribu bahasa menyimpan permasalahan agama. Karena malu dalam masalah agama enggak boleh. Adapun rasa malu yang tabiat manusia itu tidak boleh dihilangkan. Rasa malu tabiat manusia itu enggak boleh dihilangkan. Tapi yang tercela adalah malu dalam mencari ilmu. Malu dalam bertanya tentang pertanyaan agama. Itu dilarang. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu terhadap kebenaran. Orang mencari ilmu kok malu, enggak dapat ilmu. Mencari ilmu kok malu, kemudian enggak datang di majelis ilmu, alasannya malu, enggak dapat ilmu. Nanti akan kita baca asar yang masyhur ma'ruf, asarnya Mujahid bin Jabr rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang pemalu dan sombong itu tidak akan bisa mempelajari ilmu. Malu bertanya dalam perkara agama yang dia tidak tahu ilmunya, dia malu. Malu dalam mencari ilmu, sombong dalam mencari ilmu, itu dia akan dapat ilmu. Kita lihat hadisnya. Hadisnya ada dua hadis, tapi mudah dihafalkan. Dua hadis sama satu asar. An Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madda'an wa kuntu astahi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam limakan ibnatihi fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Muttafaqun alaih. Ana artikan dulu. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, khalifah yang keempat setelah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abul Husain atau Abul Hasan. Kunyahnya Abul Husain atau Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib digelari dengan Haidarah. Gelarnya adalah Haidarah. Ali bin Abi Thalib gelarnya apa? Haidarah.
pandai dalam mainkan pedang. Kunyahnya Abul Hasan atau Abul Husain. Kadang juga dikenal dengan Abu Turab. Kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk salah satu sahabat yang waktu itu Rasulullah mengkhususkan pemberian bendera pada perang apa? Khaybar. Kata Rasulullah SAW, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Besok aku akan serahkan bendera ini kepada salah seorang yang dia cinta Allah dan cinta Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta dia. Akhirnya para sahabat bincang-bincang, jangan-jangan kami, jangan-jangan kita. Kemudian setelah itu Rasulullah keluar bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Kemana Ali bin Abi Thalib? Akhirnya sebagian mereka mengadukan, ya Rasulullah, beliau sedang sakit kedua matanya. Mengadukan tentang sakit kedua matanya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, panggil suruh ke sini. Setelah datang langsung diludahi oleh Rasulullah SAW. Begitu diludahi sembuh seketika seakan-akan tidak sakit lagi. Syahidnya mana barakallahu fiik? Syahidnya adalah Rasulullah SAW kadang-kala mengkhususkan sebagian sahabat diberi keutamaan tersendiri. Di antaranya tadi itu, para sahabat yang lain tidak dikasih bendera, tapi beliau dikasih bendera. Paham ya? Naam, untuk megang bendera tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan berikutnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, istrinya, anaknya ada jaminan khusus penduduk surga. Pertama, istrinya siapa namanya? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa gelarnya? Sayyidah nisa ahlil jannah. Pemimpinnya para wanita penduduk surga, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua putranya siapa? Hasan dan Husain. Innal Hasana wal Husain sayyida syabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Keutamaan tersendiri. Bisa dipahami? Keutamaan berikutnya, statusnya Ali bin Abi Thalib, apanya Rasulullah SAW? Ali bin Abi Thalib menantunya. Keutamaan tersendiri. Kemudian keutamaan berikutnya, waktu itu Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib agar menempati tempat tidurnya di saat orang-orang kufar Quraisy menggerebek, menggerebek lokasi beliau ketika hendak hijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa yang langsung menggantikan? Ali bin Abi Thalib. Begitu dikepung oleh orang-orang kufar Quraisy, masuk dibuka selimutnya Ali bin Abi Thalib. Ternyata Rasulullah sudah berangkat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mafhum? Kemudian juga keutamaannya tadi itu dinamakan apa? Haidarah. Samatni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan Haidarah. Pandai mainkan pedang. Mafhum? Naam. Itu di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Hasan atau Abu Husain. Qala, beliau berkata, kuntu rajulan madzaan. Dahulu aku adalah seorang laki yang suka keluar air madinya. Antum atau kita sebagai seorang muslim atau mukmin pastikan bisa bedakan tiga air. Tiga cairan yang keluar dari diri kita. Ada madi, wadi, mani. Yang suci satu mani, yang dua najis. Madi sama wadi. Faham? Madi ini air yang keluar seringnya ketika setelah bercumbu, atau karena capek atau yang semisalnya. Sedangkan air wadi itu air yang keluar beriringan setelah dia kencing. Setelah dia kencing bersih kemudian tiba-tiba keluar cairan, itu air wadi. Paham ya? Kalau air mani yang ma'ruf yang masyhur ya ketika dia ihtilam mimpi basah, berhubungan badan keluar, atau ketika berhubungan badan. Nah, ingat-ingatnya tiga cairan tersebut yang suci satu mani, yang dua wadi dan madi najis. Nah, Ali bin Abi Thalib waktu itu beliau barakallahu fiik adalah orang yang sering keluar air madi. Seharusnya malu enggak seharusnya? Malu, tapi karena ilmu, beliau di samping dia malu mewakilkan orang lain. Inilah cara yang terbaik. Kalau antum malu bertanya, nyuruh orang lain mewakilkan pertanyaannya. Akhirnya kita lihat, wa kuntu astahi. Waktu itu aku malu an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
Waktu itu aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW lima kan ibnatihi, dikarenakan putrinya adalah istriku. Karena menantu sendiri, malu bertanya. Fa'amartul Miqdad ibn Aswad mewakilkan. Akhirnya aku perintahkan Miqdad ibn Aswad nyuruh orang lain. Jadi kalau antum atau kita malu dalam bertanya suatu agama, nyuruh orang lain boleh, mewakilkan. Tolong ya akhi tanyakan kepada syekh, tolong ya akhi tanyakan kepada ustadznya, tolong ya akhi tanyakan kepada para ulama. Jangan diam 1000 bahasa masih menyimpan apa? Naam, permasalahan dan tidak berkata-kata. Jangan. Paham ya? Naam. Lihat. Kemudian aku perintahkan Miqdad bin Aswad fasa'alahu. Akhirnya beliau bertanya. Diperhatikan? Akhirnya beliau bertanya. Faqal yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Cara membersihkannya, hendaknya dia membersihkan kemaluannya dan wudu. Paham ya? Cukup dia bersihkan kemaluannya dan wudu. Tentunya ini kalau selama apa? Pakaiannya tidak terkena ya. Kalau terkena ya najis. Karena air madhi. Jadi pahami ya? Nah, air madhi. Kalau kita perhatikan di sini, seharusnya malu enggak bertanya seperti ini? Malu karena beliau malu, bukan diam, nyuruh orang lain mewakilkan. Hadis yang lain, hadisnya apa itu? Ummu Salamah. Kisahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna Allah la yastahi minal haq, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Lihat. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Apakah perempuan juga wajib mandi kalau mimpi basah? Jadi yang mimpi basah itu tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga mimpi basah. Cuman apakah wajib mandi? Ini kalau kita perhatikan seharusnya perempuan malu bertanya masalah itu kan. Masalah mandi janabah, malu enggak seharusnya? Malu. Tapi karena ilmu enggak malu. Bayangkan. Karena ilmu tidak malu. Bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu terhadap kebenaran. Apakah perempuan juga wajib mandi apabila mimpi basah, ihtilam? Apa kata Rasulullah SAW? Na'am, idza ra'atil ma'. Iya, kalau dia melihat air mani. Mafhum? Syahidnya di situ barakallahu fiik. Dalam masalah ilmu jangan pernah antum malu. Diam 1000 bahasa tanpa kata-kata, menyimpan permasalahan di dada, jangan. Paham ya? Nah, sampaikan. Kalau tidak mampu untuk bertanya langsung, mewakilkan orang lain. Tolong ya akhi tanyakan syekh permasalahan ini, bagaimana jawabannya. Jangan dipendam sendiri, akhirnya simpulkan sendiri. Nallahul musta'an. Mafhum? Naam, kita ambil berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqahna fid din. Rawahu Muslimun. Masyaallah, lihat ini. Dari hadis Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Aisyah ini putrinya siapa ini Hizam? Putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Aisyah ini termasuk istri Rasulullah SAW yang dinikahi dalam kondisi masih gadis. Yang lainnya dalam kondisi janda. Tapi Aisyah ummul mukminin dinikahi dalam kondisi masih gadis. Usia 6 tahun sudah dinikahi. Dukhulnya usia 9 tahun. Jadi tolak ukur pernikahan seorang itu bukan dibatasi dengan usia. Siap dan saatnya silahkan. Paham ya? Nah, adapun harus usia 20 tahun baru boleh nikah, usia 25 tahun baru boleh nikah, itu pembatasan yang tidak ada dalilnya. Mafhum? Yang kedua, Aisyah ummul mukminin dalam kondisi beliau tidak diberi keturunan, tapi beliau adalah dari kalangan istri-istri Rasulullah yang paling beliau cintai. Istri Rasulullah kan enggak hanya satu kan? Istri Rasulullah SAW itu tidak hanya satu, tapi yang paling beliau cintai siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahabun nisa ilaik? Siapakah perempuan yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat. Nah, dalam kondisi beliau tidak dikaruniai keturunan. Karena semua keturunan Rasulullah SAW itu berasal dari siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Paham ya? Dan satu orang wanita mantan budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Udah itu aja. Paham ya? Naam. Adapun dari Aisyah ummul mukminin tidak diberi keturunan. Mafhum?
Makanya para ulama pun silang pendapat mengenai mana lebih utama, Aisyah Ummul Mukminin atau Khadijah bintu Khuwailid. Jawabannya dirinci. Kalau dalam hal ilmu, Aisyah lebih utama. Kalau dalam hal perjuangan di awal permulaan turunnya wahyu dan dakwah agama Islam, Khadijah lebih utama. Karena awal kali turun wahyu, barakallahu fik, Rasulullah pernah gemetaran, takut. Siapa yang meredakan waktu itu? Khadijah bintu Khuwailid. Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku." Yang menenangkan agar beliau tenang, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Mafhum? Ini seputar Aisyah radhiyallahu anha. Ibaratnya Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan perempuan yang lainnya, apa kata Rasulullah SAW? Kafat lis-sarid 'ala sa'ir ta'am. Seperti ibaratnya apa? Sarid dibandingkan semua makanan. Sarid itu semacam adonan tepung, yang barakallahu fiik, makannya pakai daging biasanya. Ada kuahnya dicampurkan daging ayam itu. Paham ya? Itu intinya itu kalau di Arab sana termasuk istimewa juga itu. Paham ya? Semua adonan tepung itu, kemudian barakallahu fiik, makannya pakai tangan, dicelupkan ke air yang ada ikan, yang ada ayamnya. Paham ya? Semacam itu. Itu ibarat-ibarat yang disebutkan dalam As-Sunnah. Kemudian barakallahu fiik, beliau mengatakan, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansar." Sebaik-baik wanita adalah wanita orang-orang Ansar. Kenapa? Lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalang-halangi mereka untuk memahami ilmu agama. Lihat. Paham ya? Rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalang-halangi mereka untuk memahami ilmu agama. Karena memahami ilmu agama ini itu wajib untuk semuanya, lelaki maupun wanita. Bisa dipahami ya? Hanya saja masing-masing sesuai dengan kadarnya. Antum tahu Hafsah bintu Sirin? Hafsah bintu Sirin itu pun belajar dari saudaranya Muhammad bin Sirin. Paham ya? Bukan berarti enggak paham sama sekali agama, jangan. Walaupun seorang wanita pun, kadang-kadang kalau kita sudah berkeluarga, diajaklah taklim istrinya. Kalau punya anak perempuan, ajaklah mereka mengenal dakwah salafiyah. Ajaklah mereka mendengarkan qala Allah qala Rasul agar punya bagian juga. Walaupun dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit. Karena yang dituntut memahami agama itu bukan suami saja, istri pun sama. Paham ya? Bisa dipahami agar mereka paham ilmu agama dengan benar. Karena kalau paham ilmu agama berarti apa? Ada kebaikan pada dirinya. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau memberikan catatan kaki terhadap hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya suatu kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? "Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira." Berarti keharusannya, konsekuensinya, barang siapa yang Allah Taala tidak pahamkan dia dalam ilmu agama, Allah Taala tidak kehendaki padanya kebaikan. Jadi orang semakin paham ilmu agama, itu semakin kebaikan ada pada dirinya. Paham ya? Ini hadis yang kita baca dua ini dihafalkan, tambah satu asar. Qala al-Bukhari fi sahih babul haya fil ilm. Berkata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, beliau meletakkan bab al-haya fil ilm, bab malu dalam mencari ilmu. Boleh ataukah tidak, bagus ataukah enggak. Jadi malu dalam mencari ilmu itu ternyata tidak dibenarkan. Wah Ustaz, anak usia tua Ustaz, sudah 40 tahun ke atas. Jangan melihat usianya, dia harus melihat kebodohannya ada pada dirinya. Malu enggak dia itu bodoh gitu loh. Kalau dia malu, bodoh, dia akan terdorong semangat. Nabi kita Muhammad SAW ketika latihan membaca, usia berapa? 40 tahun. Bukan muda lagi. Usia 40 tahun, bayangkan. Jibril alaihissalam mengajarkan Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Suruh baca, bacalah. Apa kata Rasulullah SAW? Aku tidak bisa baca. Bacalah, aku tidak bisa baca. Bacalah, aku tidak bisa baca. Akhirnya diajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihat itu. Belajarnya umur 40 tahun. Jadi enggak ada istilah, wah udah tua, malu belajar, enggak ada. Istilah itu enggak ada. Justru dia ketika usia tua itu harus semakin semangat agar bisa menjaga keistiqomahannya dan bisa mati meninggal di atas Islam dan as-sunnah. Apalagi yang masih muda. Paham ya? Nah, yang tua ada semangat, apalagi yang masih muda harus tambah semangat lagi. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Iya kan? Usia kita enggak tahu sampai kapan. Apakah sampai 40, 50, 60? Enggak ada yang menjamin. Pagi masih senyum, sore tertawa, malam bicara, pagi udah enggak ada. Ada enggak seperti itu? Ada enggak seperti itu? Naam. Ajal datang tiba-tiba. Tanpa ngetuk pintu, tanpa pamitan, tanpa juga konfirmasi, langsung begitu datang ajalnya, mati sudah. Paham ya? Meninggal di situ. Menunjukkan bahwasanya janganlah jadi alasan karena usia. Paham ya? Usia 40 tahun, bayangkan Rasulullah belajar membaca dengan Jibril alaihissalam, "Iqra' ma ana biqari'." Karena itu kebenaran, barakallahu fiik. Lihat, Imam Bukhari mengatakan dalam Sahih Bukhari, bab al-haya' bil ilm. Bab 6 rasa malu dalam mencari ilmu. Ternyata tidak dibenarkan kalau dalam mencari ilmu. Paham ya? Adapun rasa malu yang tabiat manusia harus punya. Orang kalau enggak punya malu sama sekali apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, perbuatlah sesukamu. Itu rasa malu yang tabiat. Tabiat. Rasa malu yang tabiat jangan pernah dihilangkan. Rasulullah pernah mengatakan, "Da'hu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair." Biarkan dia malu, karena rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Itu rasa malu yang tabiat manusia. Ya. Nah, barakallahu fiik. Rasa malu yang tabiat manusia itu jangan dihilangkan. Antum diundang makan oleh orang, kemudian ketika mempersilahkan misalkan antum tuan rumahnya, bilang aja, "Silakan tafadhol makan." Enggak usah ditambahi, enggak usah malu-malu. Malu biarin, rasa malu tabiat itu jangan dihilangkan. Tafadhol ya akhi, silakan makan, enggak usah malu-malu. Rasa malu itu jangan dihilangkan, malu biarin makan. Malu biarin tetap makan juga. Paham ya? Nah, karena rasa malu yang tabiat kalau dihilangkan enggak boleh. Yang dihilangkan rasa malu dalam mencari ilmu. Bedakan ya. Jadi al-haya itu ada dua. Matmum sama apa? Mahmud. Matmum tercela, mahmud terpuji. Paham ya? Yang matmum rasa malu dalam mencari ilmu tadi itu, yang terpuji rasa malu yang tabiat manusia ada. Itu enggak boleh dihilangkan itu rasa malu itu. Orang kadang gitu kan, tafadhal, silakan dimakan, enggak usah malu-malu. Makan aja. Nah, kita katakan silakan makan, malu jangan lupa. Lah kalau enggak punya malu dihabiskan semua nanti. Iya kan? Nah, Allahul musta'an. Itu sekedar selingan aja untuk bedakan antara rasa malu yang tercela dan rasa malu yang terpuji. Kita lihat dikit lagi. Wastadalla biqauli Mujahid. Mujahid bin siapa ini? Mujahid bin Jabir. Mujahid bin Jabir bukan sahabat ya. Tabi'iyun jalil, tabi'in yang mulia. Muridnya siapa? Muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau mufassir Mujahid ini sampai-sampai para ulama sebagian mereka mengatakan idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Mujahid bin Jabir ini. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Apabila datang tafsir dari Mujahid cukup bagimu. Jadi kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, an Mujahid ada penafsiran aman insyaallah. Seringnya seperti itu karena beliau ngambil tafsirnya dari siapa? Abdullah bin Abbas, gurunya, sahabat yang mulia, mufassirus sahabat, ahli tafsirnya para sahabat. Siapa tadi? Mujahid bin Jabir. Apa kata beliau? La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Pendek, mudah dihafal, sering antum dengar. Tidak akan mampu mempelajari ilmu orang yang mustahyin, pemalu, wala mustakbir, tidak pula orang yang sombong. Orang kalau sombong itu ilmu tidak akan masuk, karena kesombongan itu yang menghalang-halangi dia untuk mendapatkan ilmu. Ada kebenaran dia tolak. Kalau yang memberikan peringatan orang level di bawahnya dia campakkan, dia remehkan, itu kan kesombongan. Apa kesombongannya hakiki disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu rawi Muslim. Apa itu al-kibr? Naam, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang kalau belajar menolak kebenaran, remehkan saudara yang remehkan santri yang lainnya, meremehkan orang yang levelnya di bawahnya,
enggak akan dapat ilmu. Paham ya? Tapi dia harus paham kapan dia harus barakallahu fiik bergerak, kapan dia harus semangat, kapan dia harus berbicara, semuanya ada kadarnya. Itu sombong tidak akan dapat ilmu. Paham ya? Nah, dikasih tahu kebenaran dia tolak. Yang ngasih kabar kebenaran ini orang levelnya di bawahnya, santri baru. Dia remehkan, enggak akan dapat ilmu. Paham ya? Karena yang namanya kebenaran datang dari manapun, yang namanya kebenaran datang dari manapun, wajib kita benarkan. Tapi untuk mengambil kebenaran, mengambil ilmu Al-Quran Sunnah, harus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Apa kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaih? Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, thumma yungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Dilihat, ternyata dari ahli sunnah ambil ilmunya. Dilihat lagi, ternyata dari ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum, enggak diambil hadisnya. Mafhum? Ini yang kita ambil barakallahu fiik. 2 hadis, 1 asar, pastikan santri bisa menghafal semuanya. Kalaupun enggak semuanya, salah satu boleh. Dua-duanya bagus, tiga-tiganya sempurna, tidak sama sekali jangan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.